Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Pada kesempatan ini kita dapat berjumpa di balik layar kaca kita masing-masing untuk sama-sama sedikit belajar, sedikit mengkaji bagaimana peran kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam persoalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa sekalian, dibutuhkan yang namanya ada nilai-nilai tauhid dalam setiap ibadah kita. Mungkin sebagian orang masih bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan tauhid? Yang kadang kita melihat di sebagian pemuda remaja-remaja muslim itu ramai menggunakan pakaian-pakaian dengan simbol-simbol tauhid. Atau di media sosial mereka terus mengkampanyekan dengan nilai-nilai tauhid. Akan tetapi yang perlu kita pertanyakan adalah, apakah kita telah memahami apa itu tauhid? Sehingga kita betul-betul bisa mengimplementasikan, menerapkan nilai tauhid itu dalam kehidupan kita. Nah, untuk melakukan pendekatan agar kita memahami nilai tauhid itu, para ulama kita membagi tauhid itu dengan 3 pembagian. Akan tetapi pembagian tauhid ini bukan berarti Allah itu ada 3. Ya, ini perlu kita garis bawahi. Ini hanya pendekatan untuk kita memahami bahwasanya siapa sebenarnya Tuhan kita dengan nilai tauhid itu. Yang pertama disebut dengan tauhid rububiyah. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah seorang hamba menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya ilah, satu-satunya Tuhan yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mengatur rezeki manusia, Allah juga yang menghidupkan dan mematikan seluruh makhluk hidup. Inilah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Jadi inti daripada tauhid rububiyah secara sederhana adalah seorang hamba menjadikan hanya Allah satu-satunya yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang kita sebutkan tadi. Yang tidak ada satu makhluk pun yang dapat menghidupkan, yang dapat mematikan, yang dapat memberikan rezeki, yang dapat mengatur alam semesta ini. Karena itu semua hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam persoalan tauhid rububiyah ini, pemirsa sekalian, ternyata semua manusia, bukan hanya orang-orang Islam, akan tetapi semua manusia itu meyakini akan eksistensi daripada nilai tauhid rububiyah. Karena kalau kita bertanya kepada orang-orang di luar Islam, siapa Tuhan mereka? Mereka akan menjawab Allah, atau dengan sebutan-sebutan lain yang arahnya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ketika mereka berdoa, maka mereka akan meminta, mengarahkan tangan mereka atau dengan simbol-simbol mengarahkan bahwa simbol Allah itu, Tuhan mereka ada di atas, dan itu yang kita yakini. Ya. Bahkan disebutkan di dalam ayat, kalau kita bertanya kepada mereka orang-orang kafir, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka akan mengatakan Allah. Ya. Dan kita semua juga ketika berada di dalam janin ibu kita, Allah telah bertanya kepada kita, alastu birabbikum, bukankah saya ini adalah Tuhanmu? Maka kita semua pernah menjawab ketika di dalam janin ibu kita, qalu bala,
iya, kami mengatakan iya, Allah adalah Tuhan kita. Dan di dalam hadis, kata Nabi SAW, kullu mauladu yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir dari rahim ibu mereka, mereka itu lahir dalam keadaan fitrah, mereka dalam keadaan Islam, masih dalam suci. Ini adalah tauhid yang pertama. Tauhid yang kedua adalah disebut dengan tauhid uluhiyah. Apalagi yang disebut dengan tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah adalah seorang hamba dia menjadikan Allah satu-satunya ibadah, dan segala ibadah yang dia lakukan dia persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salatnya yang dia lakukan dalam sehari dan dalam malamnya dia persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan puasa, menahan diri dari makan dan minum dan hubungan badan antara suami dan istri, dia persembahkan puasanya ini hanya betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berhaji, ketika dia berkurban, menyembelih hewan, memotong ayam dan sebagainya, betul-betul sesembelihannya ini dia persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita ingin ambil kesimpulan secara sederhana daripada tauhid uluhiyah adalah segala ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba hanya boleh dia lakukan, hanya boleh dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dia persembahkan kepada selain Allah. Dalam persoalan tauhid uluhiyah inilah kita berbeda dengan orang-orang kafir. Orang-orang jahiliyah dahulu ketika diminta oleh Nabi SAW untuk meninggalkan berhala, mereka tidak mau. Kenapa? Karena mereka belum siap melakukan ibadah yang hanya diberikan kepada Allah. Tapi mereka masih ingin melakukan ibadah-ibadah yang mereka persembahkan kepada berhala-berhala yang ada di sisi Ka'bah. Pemirsa dimanapun Anda berada, tauhid uluhiyah inilah yang berat. Tauhid uluhiyah inilah yang berat untuk dilakukan oleh orang-orang kafir. Dan inilah yang harus kita kuatkan ke dalam diri kita. Dan dalam persoalan tauhid uluhiyah inilah, ketika ada seorang hamba yang dia memberikan ibadahnya, totalitas ibadahnya yang tadi mestinya hanya kepada Allah, kemudian ternyata dia sholat, kemudian niatnya dia berikan sholat itu kepada selain Allah. Dia berpuasa, tapi puasanya itu bukan untuk Allah, tapi dia berikan kepada selain Allah. Inilah yang berpotensi jatuh pada kesyirikan. Apa yang dimaksud dengan syirik? Syirik adalah menjadikan tandingan bagi Allah, yang mestinya ibadah sholat itu untuk Allah, tapi dia berikan kepada yang lain. Ini ada mestinya ibadahnya kepada Allah, tapi ternyata ibadahnya itu dalam hatinya dia berikan kepada yang lain. Maka Allah dalam hal ini ada tandingan. Inilah yang disebut dengan syirik. Menjadikan sekutu, menjadikan tandingan bagi Allah yang tidak mesti, yang tidak boleh dilakukan oleh seorang hamba. Dan ini harus kita jaga baik-baik ibadah kita. Kita harus betul-betul memurnikan segala ibadah kita hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah taala, kita melihat misalkan contoh dengan perbuatan syirik. Riya, perbuatan riya. Kenapa riya disebut dengan syirik kecil? Karena riya itu adalah dia beribadah untuk dilihat orang, sementara mestinya ibadah kita itu bukan karena untuk dilihat orang, bukan untuk dipuji orang, akan tetapi ibadah kita ikhlas untuk Allah taala. Inilah riya disebut dengan syirik kecil. Nah, kalau kita ingin lihat perbedaan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah secara sederhana adalah bahwa tauhid rububiyah kita menjadikan Allah satu-satunya dalam perbuatan Allah. Segala perbuatan Allah tidak ada duanya, tidak ada tandingan, tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal menghidupkan, dalam hal mematikan, menciptakan, mengatur alam semesta dan seterusnya. Itu hanya Allah yang melakukan. Adapun tauhid uluhiyah adalah kita menjadikan seluruh perbuatan hamba, seluruh perbuatan kita hanya boleh kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketemulah ini antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Dan yang terakhir, yang ketiga disebut dengan tauhid asma wa sifat. Kita menjadikan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang hanya boleh kita berikan nama dan sifat kepada Allah sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Dan kita tidak boleh memberikan nama dan sifat kepada Allah
ketika nama itu atau sifat itu tidak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, itu tidak boleh. Sebagai contoh, misalkan kita mengatakan kayaknya bagus, harum itu kita suka dengan harum. Ya, tabiat manusia suka dengan harum-harum. Kemudian kita mengatakan Allah Maha Harum. Ya, kita butuh dalil untuk memberikan nama dan sifat kepada Allah. Tidak boleh dengan sekedar perasaan kita bahwa sesuatu itu bagus, nama itu bagus, kemudian kita katakan ini layak, nama ini untuk Allah, sifat ini layak untuk Allah. Sekali lagi tidak boleh. Jadi tauhid asma dan sifat adalah kita memberikan nama kepada Allah, kita memberikan sifat kepada Allah sebagaimana yang Allah berikan di dalam Al-Qur'an, Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, jelaskan di dalam hadisnya. Dan mudah-mudahan jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan penjelasan singkat yang kami sampaikan ini mudah-mudahan menjadikan kita adalah bagian dari orang-orang yang mampu menerapkan nilai-nilai tauhid di dalam keseharian kita. Ketika kita hendak sholat, betul-betul kita evaluasi diri, muhasabah diri kita sebelum kita mengangkat tangan kita, mengagungkan Allah dengan kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita betul tanya dalam diri kita, kita hadirkan dalam diri kita, niat kita, ibadah sholat kita ini untuk siapa kita berikan. Ketika kita berikan kepada selain Allah, itulah yang berpotensi jatuh pada kesyirikan. Nauzubillah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik yang pelakunya bisa berpotensi keluar daripada Islam, dan mereka bisa berpotensi kekal berada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap jemaah sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah menjadikan kami, kru yang bertugas, dan semua kita yang ada di tempat kita masing-masing, di balik layar kaca kita masing-masing, menjadi orang-orang yang tauhid itu bukan hanya simbol-simbol di dalam pakaian-pakaian kita, di dalam desain-desain media sosial kita, tapi benar-benar kita menjadikan tauhid itu di dalam hati-hati kita, dan kita wujudkan dalam bentuk amalan-amalan ibadah keseharian kita. Semoga Allah jaga kita, keluarga kita, dan kita semua di dalam nilai tauhid ini. Allah wafatkan kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan Allah pertemukan kita semuanya di dalam surganya yang penuh kenikmatan. Allahumma amin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.